Pemirsa, pemerintah telah menekan tarif tertinggi untuk tes PCR COVID-19 sebesar Rp275.000 wilayah Jawa Bali dan Rp300.000 bagi wilayah di luar Jawa Bali. Namun sejumlah pihak kini justru mulai khawatir terjadi penurunan kualitas layanan dan hasil tes. Oleh karenanya, Sekjen Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium menyarankan pemerintah membuat beberapa layanan harga swab tes bervariasi. Sejak 27 Oktober lalu, pemerintah secara resmi menurunkan tarif layanan tes PCR COVID-19 sebesar Rp275.000 untuk wilayah Jawa Bali dan Rp300.000 untuk wilayah di luar Jawa Bali. Kebijakan ini disambut baik oleh sejumlah pihak yang menilai tarif tersebut bisa meringankan beban ekonomi warga dalam kepentingan tertentu. Namun ternyata tidak sedikit juga yang mulai khawatir jika tarif ditekan sedemikian drastis akan berakibat pada menurunnya kualitas layanan dan hasil tes. Dihubungi melalui virtual meeting, Sekjen Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium menyarankan pemerintah membuat beberapa opsi atau jenis layanan harga swab test untuk menghindari potensi penurunan kualitas layanan PCR ini. Nah, artinya 275 dan 300 itu adalah harga yang harus bisa memenuhi seluruh biaya-biaya kos yang ada di rumah sakit lab klinik. Nah, dalam konteks pelayanan tes PCR itu artinya harga itu ongkos-ongkos itu adalah termasuk ongkos harga reagennya, swab stick-nya, colokan hidungnya itu ya, terus tenaga medisnya itu kan pakai APD, masker, penutup kepala, sarung tangan, lalu ada petugas lagi di dalam, nah itu harus ada biaya gaji tenaga kesehatannya, petugas labnya, dokternya yang melakukan analisa, termasuk listrik, air, administrasi, dan sebagainya, itu semua. Nah, apakah harga ini cukup atau tidak? Jangan-jangan mereka nanti akan jadi tanda petik berusaha atau mengakali lah ya, jadi terpaksa nakal. Kalau yang 495 1 kali 24 jam, kalau yang same day mungkin 600, kalau 2 jam 1 juta, tetap ada terpaksa itu karena ya memang nggak bisa, barangkali ya nggak bisa dipenuhi kalau memang satu harga. Ya, di bidang medis, kebijakan penurunan tarif PCR tes COVID-19 ini dirasa cukup mendadak, padahal rumah sakit dan instansi medis lainnya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Oleh karenanya, lebih ideal jika kebijakan penurunan harga tes PCR ini dibarengi dengan stabilitas harga reagen dan alat kesehatan penunjang PCR tes lainnya, agar biaya operasional dapat tertutupi dengan baik tanpa mengurangi kualitas layanan. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu, setelah menuai kritik dari sejumlah pihak, kini pemerintah tidak lagi mewajibkan syarat PCR tes bagi calon penumpang pesawat yang hendak melakukan perjalanan udara Jawa Bali. Calon penumpang untuk wilayah Jawa Bali kini bisa terbang cukup dengan menunjukkan tes antigen. Sementara sejumlah wilayah di Pulau Jawa kini dinyatakan sudah berada di PPKM level 1. Dalam sepekan terakhir, pemerintah setidaknya 3 kali melakukan revisi atas aturan syarat perjalanan untuk wilayah Jawa Bali. Belum lama aturan wajib PCR tes bagi calon penumpang pesawat Jawa Bali dirilis, pemerintah kemudian merevisinya, cukup dengan tes antigen saja. Perubahan aturan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam keterangan pers secara virtual setelah rapat evaluasi PPKM pada Senin 1 November 2021. Kini syarat perjalanan menggunakan moda transportasi udara di Jawa Bali pun sama dengan syarat penerbangan non-Jawa Bali. Kemudian untuk perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non-Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Perubahan kebijakan aturan naik pesawat di Jawa Bali tersebut merupakan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah menuai kritik dari berbagai pihak. Meski demikian, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi pada masa libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Jakarta, Megalatu, A-News melaporkan.
Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kebijakan syarat perjalanan atau mobilitas masyarakat di masa pandemi, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Pak Diki Budiman, epidemiolog, dan Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki, Ibu sudah bergabung bersama kami di MNC News. Saya mau ke Ibu Kurniasi terlebih dahulu, Ibu, mengenai bagaimana syarat perjalanan yang kita tahu dalam beberapa minggu ini berubah-ubah begitu, membuat masyarakat bingung. Nah, ini sebenarnya seperti apa koordinasi antara DPR dan juga pemerintah? Ya, seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu ada kebijakan yang pada hari ini kemudian sudah dirubah ya Mbak April ya. Betul sekali. Selisihnya hanya berapa hari saja, hitungannya seumur jagung juga kayaknya nggak nyampe ini ya kebijakannya ya. Jadi kebijakan ini keluar pada saat DPR RI sedang reses, jadi tidak ada informasi ataupun koordinasi dengan Komisi 9. Makanya begitu mendengarkan kebijakan ini, kami dari Komisi 9 banyak memberikan masukan ya. Kenapa? Karena kebijakan ini sangat tiba-tiba dan belum dibicarakan ataupun kita belum mendengarkan hasil kajiannya. Apa yang melandasi ataupun yang mendasari dikeluarkannya kebijakan. Karena dalam sebuah kebijakan ketika diberlakukan itu harus ada evidence based policy-nya kan, harus ada kajiannya, harus ada kebutuhannya untuk apa. Jadi clear kebijakan ini dikeluarkan untuk apa, untuk siapa. Pada kenyataannya kebijakan yang kemarin diberlakukan kan sangat memberatkan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melakukan memberikan masukan juga ya dan keberatan gitu. Nah, hari ini dikeluarkan kebijakan yang berbeda lagi. Ini yang kita sayangkan, artinya ketika pemerintah akan mengeluarkan kebijakan, itu kita berharap ini kebijakannya itu sudah melalui kajian, melalui diskusi dengan seluruh stakeholder, khususnya meminta pandangan dari epidemiolog ataupun para ahli dan pakar yang memang benar-benar memahami apakah memang betul diperlukan antigen, apakah harus PCR gitu ya. Jadi dan kebijakan yang baru-baru ini diberlakukan ini tidak meminta pendapat dari epidemiolog dan para ahli lainnya begitu, Ibu? Ya, kita tidak tahu ya sudah meminta, tapi kita melihatnya sepertinya belum melibatkan sepertinya ya, karena kan harusnya ketika sudah melibatkan ini kan pastinya tidak mudah berubah seperti ini harusnya gitu ya. Dengan adanya perubahan ini kan berarti kan analisis ataupun kajian mendalamnya dari sisi para pakar ataupun keilmuannya yang terkait ini kan berarti belum matang. Nah, kita berharap pemerintah jangan membingungkan rakyat ya. Rakyat ini sudah terlalu banyak beban kepada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ini, kebijakan yang benar-benar sudah dikaji secara mendalam dan tidak memberatkan kepada rakyat, tidak membingungkan kepada masyarakat, juga harus melihat dari unsur kesiapan ya, kesiapan dari berbagai pihak terkait, misalnya dari klinik labnya itu siap atau tidak gitu ya. Karena ketika kemarin diwajibkan PCR untuk terbang itu di daerah-daerah belum siap 100% kan Mbak April ya, karena kan banyak juga yang harus menempuh jalan dulu untuk menempuh jarak yang lumayan ya untuk bisa mendapatkan PCR, terus kemudian harinya butuh berapa hari untuk sampai hasilnya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya menjadi bagian yang komprehensif yang dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Baik. Nah, pada saat ini kebijakan sudah ditarik kembali dan diberlakukan kebijakan antigen untuk bepergian yang jalan darat gitu ya. 250 km ataupun 4 jam itu sudah harus menggunakan antigen ya Mbak April. Ini kalau pergi 4 jam harus antigen loh Mbak. Gitu ya. Baik, dan ini juga membingungkan ya Bu ya, tolak ukurnya dari mana nih? Kalau perjalanan darat kan kita tidak bisa melihat acuannya begitu. Ya, apalagi misalnya kendaraan pribadi. Misalnya kendaraan pribadi kan. Dan itu kan hanya keluarga sendiri semuanya. Apakah juga harus menggunakan antigen? Nah, ini maksud kami, ketika menghasilkan satu kebijakan, memberlakukan sebuah kebijakan, harus ada duduk bersama dengan semua stakeholder ya. Kemudian juga mempertimbangkan kemudahan-kemudahannya buat masyarakat, tidak menambah beban ekonomi rakyat kita gitu ya. Perjalanan hanya 4 jam harus mengeluarkan uang untuk antigen. Kalau cuma 1 orang perjalanannya, kalau 1 mobil 5 orang anggota keluarga, 5 kali berapa kan lumayan. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya sudah dipertimbangkan. Jadi kami sangat menyayangkan adanya kebijakan yang setengah-setengah, ya kebijakan yang kemudian ditarik, diberlakukan.
ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Baik, berarti tidak hanya masyarakat biasa saja dan juga saya yang melihat kebijakan ini membingungkan, tapi anggota DPR pun melihat atau mengamati hal yang sama seperti masyarakat pada umumnya ya Ibu ya. Saya ingin beralih ke Pak Diki. Pak Diki, Iya, karena kalau ini dari juga masih ada yang tidak, iya, masih baik, ada baik. inkonsistensi juga. Baik, saya beralih ke Pak Diki. Pak Diki, kalau dari kacamata Anda sebagai epidemiolog, adanya kebijakan yang berubah-ubah ini di tengah pandemi, apakah berpengaruh besar begitu Pak? Ya sangat ya berpengaruh dan terutama kan kita ingin kan menunjukkan bahwa pilihan strategi yang dilakukan pemerintah itu benar, kuat secara sains dan juga efektif. Misalnya gini, vaksin jelas kuat itu, dan ketika vaksin akan dijadikan dasar untuk orang itu bisa bepergian, itu boleh, tapi jangan ditambah lagi kriteria lain karena vaksin penuh itu bahkan untuk karantina aja bisa dikurangi setengahnya jadi 7 hari gitu. Kemudian kalau di dalam negeri sudah divaksin, sebetulnya nggak ada harus tes, nggak ada mau itu pesawat, mau itu jalan darat, semuanya nggak ada. Dan saya barusan juga saya cek lagi, nggak ada di negara termasuk di sini ya. Saya misalnya naik kereta, naik bis, nggak harus. Saya tes dulu, walaupun saya misalnya ke negara bagian lain yang juga sekarang berkecamuk, ya tidak ada keharusan itu. Asal saya sudah divaksin penuh. Di Amerika pun sama seperti itu. Nah, artinya kebijakan yang harus dipilih adalah kebijakan yang memang konsisten berbasis sains ini, dan sekalian merespon yang disampaikan Bu Kurniasih tentang perjalanan darat ini. Ini juga satu hal yang harus diuruskan lagi memang karena tidak efektif, dan atau mungkin pemerintah kita berkaca Pak Diki pada kejadian tahun lalu yang dimana pengambilan keputusannya lumayan agak terlambat begitu, yang akhirnya menimbulkan kenaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti apa tanggapan Anda? Karena begini, misalnya kalau bicara katakanlah tahun lalu Nataru kan belum ada vaksin, gitu loh. Satu, ini makanya vaksin ini merubah banyak. Makanya bicara kita disebut fase endemi itu juga karena ada vaksin. Kalau nggak ada vaksin, ceritanya jadi lama banget. Nah, kemudian pada konteks misalnya dikatakan kita ingin mencegah gelombang kedua, saat ini di dalam merespon gelombang kedua itu bukan dengan melakukan testing pada orang perjalanan semua dites seperti itu, tidak tepat seperti itu. Walaupun mungkin ada ya, tapi secara strategi dan beberapa strategi saya mencoba menghitung ini juga tidak terlalu menunjukkan satu hal yang signifikan. Tapi yang bisa dilakukan adalah percepatan vaksinasi. Kemudian misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, itu yang harus diperkuat 3T-nya, tracing dan trackingnya. Adapun pelaku perjalanan ini dipastikan karena riset menunjukkan kalau bicara moda transportasi itu yang berpengaruh itu kurang lebih 3. Pertama adalah bahwa bagaimana sekali lagi sirkulasi ventilasi, dan tentu kalau bicara ini pesawat paling aman. Kemudian bagaimana dengan kapasitas yang ada di moda transportasi itu bagusnya itu memenuhi kriteria, katakanlah bahwa dalam kapasitas tadinya 100%, misalnya diperlonggar menjadi 70-80%. Nah, ini disesuaikan dengan apa? Dengan bagaimana leveling dari transmisi ya di kota itu atau di wilayah. Jadi menurut itu. Pak Diki vaksin saja sudah cukup begitu ya Pak ya? Sudah cukup, dan ini berlaku di banyak negara seperti itu. Dan yang terakhir Pak, yang ketiga? Dan ini tentu yang ketiga adalah bahwa kita harus melihat bahwa bicara moda transportasi ini adalah juga bicara durasi. Jadi durasi ini bicara publik ya. Karena kalau bicara seperti yang sampai Bu Kurniasih, kalau kendaraan pribadi itu paling aman. Paling aman pertama itu adalah pesawat, kedua ya kendaraan pribadi. Kemudian durasi itu kalau makin lama ya makin berisiko.
gitu. Makin berisiko. Nah, oleh karena itu kalau misalnya mau melakukan rapid test antigen, ya ini tentu harus kombinasikan lah benar bahwa misalnya jaraknya antara Sumatera ke sini kemana? Ke Jawa gitu. Sumatera Jawa. Dan itu pun kalau dia sudah divaksin sebetulnya nggak perlu gitu. Tapi kalau misalnya dia dari bepergian, nah makanya bicara testing ini nggak bisa seperti kita kalau testing itu kan senjata terakhir kalau dokter itu bukan pertama. Kamu datang, saya testing langsung datang ke praktek saya testing nggak begitu. Jadi ini saya kira strategi kesehatan masyarakat yang harus diluruskan. Sekali lagi testing penting, tapi ya harus tepat penempatan. Penggunaan dan penempatannya begitu ya. Baik, tadi berbicara soal bagaimana kebijakan bagi masyarakat untuk berkendara melewati darat. Ini kita ada informasi mengenai kondisi berbeda ya. Justru nampaknya akan dialami oleh mereka yang hendak melakukan perjalanan darat. Kenapa? Karena kini pemerintah justru merilis aturan wajib PCR test maksimal 3 kali 24 jam atau hasil tes antigen maksimal 1 kali 24 jam bagi mereka yang melakukan perjalanan darat. Namun perjalanan darat yang dikenakan aturan ini adalah perjalanan darat dengan jarak lebih dari 250 km. Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran baru mengenai perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor SS 90 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut tercantum aturan baru kewajiban pengguna moda transportasi darat dalam menunjukkan hasil tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam atau tes antigen 1 kali 24 jam. Aturan ini berlaku untuk kendaraan pribadi baik roda 4 dan roda 2 maupun kendaraan umum yang melakukan perjalanan sejauh 250 km atau lebih. Kebijakan tersebut pun menuai polemik di masyarakat karena harga tes PCR yang dinilai memberatkan dan menambah beban biaya perjalanan. Iya, kadang aku juga mikir sih sebenarnya kan kalau vaksin aja cukup nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya emang ternyata vaksin itu nggak cukup, antigen aja deh, nggak usah PCR. Mungkin ada harapan untuk pemerintah? Harapannya semoga lebih konsisten lagi dalam memberikan keputusan ya. Harganya pun belum tentu terjangkau untuk masalah PCR untuk pendapatannya ya. Jadi kalau bisa sih di cancel aja untuk rencana peraturan tersebut ya. Ya kita sebagai masyarakat agak bingung juga gitu. Apalagi kalau seperti saya kan sering jalan, tiap bulan saya pasti jalan naik pesawat ya. Tapi mau pilih antigen atau PCR ya, kita kan itu menyangkut jadwal perjalanan kita. Kalau PCR kita harus nunggu 1 hari. Ya, dalam sepekan terakhir, pemerintah setidaknya telah 3 kali merevisi atau mengeluarkan aturan-aturan baru di sektor transportasi. Tujuannya baik, tidak lain untuk mengontrol mobilitas warga di tengah pandemi yang belum usai. Namun, jika terus berubah dalam waktu singkat, bukan tidak mungkin aturan tersebut justru akan membingungkan dan membuat berbagai pihak berulang kali melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Tim Liputan A-News melaporkan. Aturan dengan tujuan yang baik ini tapi sosialisasi kurang akhirnya membuat kebingungan di masyarakat. Pak Diki dan Bu Kurniasi, ini kita akan bahas ya bagaimana atau seperti apa kebijakan yang baik untuk bisa merubah suatu aturan. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News.